Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan penilaian harian 6, Teorema Pitagoras. Ini adalah materi pertemuan ke-9 semester kedua, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, hari ini, Sabtu, tanggal 5 Maret 2022. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Oke, soal pilihan ganda yang pertama. Perhatikan gambar. Diketahui panjang diagonal-diagonal belah ketupat ABCD berikut, panjang AC 48 cm dan BD 20 cm. Maka panjang sisi AB adalah apakah A 24 cm, B 25 cm, 26 cm, ataukah 27 cm. Oke, kalian pasangkan angka AC yang digambar berarti AO-nya berapa. Kemudian BD itu 20, berarti OB-nya berapa? Nah, nanti kalian akan menemukan angka AB itu melalui teorema Pitagoras. Kemudian soal yang kedua, pada sebuah segitiga ABC siku-siku di A dengan sisi-sisinya adalah A, B, dan C kecil. Nah, dari pernyataan berikut, yang benar adalah apakah A, B, C, ataukah D? Nah, perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di A ini. Nah, yang disebut teorema Pitagoras itu berarti kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, mana yang benar? Kemudian soal yang nomor 3, diketahui layang-layang ABCD seperti gambar berikut. Maka keliling layang-layangnya adalah apakah A 50 cm, 60 cm, 70 cm, ataukah 80 cm. Di sini diketahui panjang AO itu 9 cm, kemudian DO 12 dan OC 16. Berarti kalian cari dulu yang pertama adalah panjang AD. Panjang AD itu pakai teorema Pitagoras dengan angkanya yang sudah ada adalah 12 dan 9. Kemudian yang kedua kalian cari panjang DC. Panjang DC itu juga pakai teorema Pitagoras dengan sisi yang sudah diketahui adalah 12 dan 16. Jadi kalian harus cari AD dulu, kemudian DC. Nah, setelah itu kalian baru bisa mencari kelilingnya. 2 kali AD ditambah 2 kali DC. Oke? Oke, soal nomor 4. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di A seperti gambar berikut. Nah, jika panjang BC 45 cm, AC 27 cm, dan AB 4X cm, maka nilai X-nya adalah apakah 9, 10, 11, ataukah 12. Nah, di sini segitiga karena ABC karena siku-siku di A berarti sisi miringnya adalah 45. Jadi 45 kuadrat sama dengan 27 kuadrat ditambah 4x kuadrat. Nah, kalian akan menemukan nilai X. Oke? Soal nomor 5, perhatikan gambar. Sinta Dewi berangkat dari rumah menuju ke arah utara sejauh 9 km. Kemudian belok ke arah barat sejauh 12 km menuju kampusnya. Maka jarak terpendek antara rumah Sinta Dewi ke kampus adalah apakah 14 km, 15 km, 16 km, ataukah 17 km. Nah, ini juga pakai teorema Pitagoras. Silahkan dihitung. Soal nomor 5. Jika P cm, 11 cm, dan 61 cm
merupakan triple Pythagoras dan 61 merupakan bilangan yang terbesar, maka nilai P-nya adalah apakah 15, 30, 45, ataukah 60? Nah, kalian cari dengan teorema Pythagoras, oke? Kemudian soal yang nomor 7, perhatikan layang-layang P, Q, R, S berikut. Nah, maka keliling layang-layang tersebut adalah apakah 132, ataukah 213, atau 321, ataukah 1008 cm. Nah, diketahui di sini PT 24, TR 24, ST 10 cm, dan TQ 32 cm. Berarti kalian cari dulu panjang PS. Panjang PS itu pakai teorema Pythagoras. Yang angkanya sudah ada adalah 24 dan 10. Kemudian cari PQ. Cari PQ dengan teorema Pythagoras juga. Yang angkanya ada 24 dan 32. Nah, kalau kalian udah mencari PS dan PQ, tinggal menghitung kelilingnya. Jadi 2 kali PS ditambah 2 kali PQ. Oke? Soal nomor 8, perhatikan jajar genjang ABCD berikut. Dengan panjang EB 15 cm, kemudian AD 13 cm, dan DC 20 cm. Maka tinggi jajar genjang ABCD tersebut adalah apakah 9 cm, 10 cm, 11 cm, ataukah 12 cm. Oke, ini kalian pakai teorema Pythagoras juga, berarti kalau DC 20 cm dan EB 15 cm, kalian pasti tahu panjang AE-nya berapa. Nah, jika AE-nya ketemu, sedangkan AD juga sudah ada, berarti kalian bisa mencari panjang DE pakai teorema Pythagoras. Oke? Soal nomor 9, perhatikan belah ketupat ABCD seperti di gambar. Diketahui AO-nya 12 cm, OC 12 cm, DO 16 cm, dan OD 16 cm. Nah, berarti keliling belah ketupat ABCD apakah 20 cm, 40 cm, 60 cm, ataukah 80 cm? Kalian cari terlebih dahulu panjang AD. Panjang AD itu pakai teorema Pythagoras dengan angka yang sudah ada adalah 12 dan 16. Silahkan dicari. Baru kelilingnya itu adalah 4 kali AD. Oke, 4 kali AD. Oke, soal nomor 10. Andi berada di titik A, sedang menerbangkan layang-layang dengan panjang tali 250 meter dan berada di jarak 70 meter dari titik B. Sedangkan titik B itu adalah jarak antara layang-layang sampai di bawah, ke bawah lurus di tanah. Kemudian ketinggian T, ketinggian layang-layang tersebut adalah apakah 210, 220, 230, ataukah 240 meter. Oke, berarti kalian juga pakai teorema Pythagoras yang sisi miringnya 250 meter. Oke, nanti kalian akan menemukan nilai T. Soal yang nomor 11. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 48 cm dan lebarnya 20 cm. Maka panjang diagonal sisi persegi panjang tersebut adalah apakah 52 cm, 64 cm, 72 cm, ataukah 80 cm. Nah, di sini panjangnya itu berarti CD, lebarnya itu AC. Yang kalian cari adalah AD, diagonal. Tuh, rumusnya sudah ada di sini. Berarti untuk mengetahui panjang diagonalnya adalah D kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, atau D sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Oke? Soal yang nomor 12, diketahui keliling belah ketupat ABCD berikut sama dengan 120 cm. Oke? Nah, jika panjang BD salah satu diagonalnya adalah 36 cm, maka luas belah ketupat tersebut adalah 686, 780, 864, ataukah 4320 cm persegi. Oke, kalian perhatikan di sini keliling belah ketupat itu 120. Karena panjang sisi belah ketupat itu semuanya sama panjang,
dan ada 4 sisi, berarti kalian bagi. Yang 120 dibagi 4 itu adalah panjang AD. Nah, karena panjang BD itu 36, maka kalian tahu DO, O itu adalah titik tengahnya, DO-nya berapa, baru kalian bisa mencari panjang AO. Kalau AO-nya udah ketemu, otomatis OC-nya juga udah ketemu. Nah, luas belah ketupat rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berarti setengah kali AC dikali BD. Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 13. Seorang pengamat berada di atas menara sedang mengamati posisi dua buah perahu nelayan A dan B, seperti sketsa gambar di samping. Nah, jarak kedua perahu A dan B tersebut adalah apakah 10 meter, 11 meter, 12 meter, ataukah 13 meter? Oke, perhatikan tinggi menaranya, CD itu adalah 12 meter. Kemudian perahu A itu ke D itu panjangnya 20 meter. Perahu B ke D ke atas menara itu 13 meter. Nah, untuk mencari AB berarti kalian cari dulu dua. Yang pertama adalah BC. BC berapa panjang pakai teorema Pythagoras? Kemudian AC juga pakai teorema Pythagoras, baru setelah itu kalian bisa mencari nilai AB. Berarti AC dikurangi BC. Oke, soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Diketahui dua segitiga siku-siku. Yang pertama adalah segitiga ABD, itu siku-siku di B. Kemudian segitiga BCD itu siku-siku di C. Nah, jika panjang AB 20 cm, BC 12 cm, dan CD 9 cm, maka tentukan panjang AD dari gambar berikut. Nah, apakah 23, 24, 25, ataukah 26 cm? Nah, pertama kali, kalian cari dulu panjang BD. Panjang BD pakai teorema Pythagoras, angkanya yang sudah ada adalah 12 sama 9. Setelah itu, kalian baru bisa mencari AD. Berarti AD-nya ada angka 20 cm dan yang kalian cari tadi. Kalian akan menemukan nilai di AD. Oke? Kemudian soal yang nomor 15. Nah, di antara kelompok bilangan berikut, yang bukan merupakan triple Pythagoras adalah apakah 12, 16, 20, 9, 41, dan 40, 10, 24, dan 26, ataukah 18, 21, dan 29. Kalian cek jika misalkan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, apakah sama dengan 20 kuadrat? Nah, jika nilainya sama, maka itu merupakan triple Pythagoras. Oke? Dan soal yang nomor 16, diketahui segitiga sama kaki KLM dengan panjang KL 20 cm, KP 12 cm, dan PM 12 cm. Maka luas segitiga KLM tersebut adalah apakah 192, 240, 384, ataukah 480 cm persegi? Nah, untuk mencari luas segitiga, otomatis kita harus tahu dulu tinggi segitiga tersebut. Nah, setelah ada tingginya, baru kalian bisa mencari luasnya. Jadi, tinggi segitiga tersebut adalah LP. Pakai teorema Pythagoras, yang angkanya sudah ada adalah 20 cm dan 12 cm. Setelah kalian mencari LP, berarti luas segitiga KLM adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya KM, tingginya LP. Oke? Kemudian soal yang nomor 17, diketahui segitiga ABC dengan panjang AD 9 cm, DB 16 cm, dan CD 12 cm. Maka keliling segitiga ABC tersebut adalah apakah 60 cm, 65 cm, 70 cm, ataukah 75 cm. Yang diketahui itu berarti kalian harus mencari panjang sisi AC pakai teorema Pythagoras yang angkanya sudah ada adalah 9 dan 12. Kemudian sisi BC pakai teorema Pythagoras lagi yang sudah ada angkanya adalah 12 dan 16. Nah, setelah kita dapatkan nilai AC dan BC, berarti kelilingnya adalah AC tambah BC tambah AB. Oke?
Soal nomor 18. Perhatikan trapesium ABCD berikut. DC 25 cm, AD 15 cm, AE 25 cm, CE 15 cm, dan EB 8 cm. Nah, karena yang diminta adalah keliling trapesium ABCD, maka kalian harus mencari panjang BC. Panjang BC itu pakai teorema Pythagoras dengan angka yang sudah ada adalah 15 dan 8. Nah, setelah kalian dapatkan nih CB-nya, maka tinggal menjumlahkan. Dari pinggir AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Oke? Soal nomor 19, perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Nah, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada gambar berikut. Yang sudah diketahui adalah 9,6 meter, satunya 10,4 meter. Nah, yang belum diketahui adalah nilai A. Pakai teorema Pythagoras, apakah 3,8, 4,0, atau 5,0, ataukah 6,4. Oke? Soal nomor 20 atau soal yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Berapa nilai A? Apakah 1,8, 2,0, 2,4, ataukah 2,6? Yang sudah diketahui adalah 2,1 dan 2,9. Teorema Pythagoras. Oke, silahkan kerjakan penilaian harian 6 Teorema Pythagoras. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya. Tetapi, kumpulkan jawaban A, B, C, atau D-nya, foto, dan kirim langsung via WA Ibu sebelum jam 15.00 atau jam 3 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.